Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Perkenalkan nama saya Brand Benedict Bakun dengan nomor MPN 308161024. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai materi integral dari mata kuliah metode numerik. Yang pertama ada integrasi numerik, di mana pengintegralan numerik merupakan alat untuk cara untuk memperoleh jumlah hampiran atau apresiasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik, di mana perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang diperlukan dan mulus yang dapat digunakan di dalam banyak keperluan seperti menghitung luas daerah dan volume benda putar. Berikut adalah fungsi-fungsi yang dapat dihitung integralnya, seperti integral AX tambah N, integral AX pangkat N, dx sama dengan AX pangkat N plus 1 per N plus 1 ditambah C. Lalu yang kedua ada integral E pangkat AX dx sama dengan E pangkat AX per A ditambah C. Yang ketiga yaitu integral sin buka kurung AX tambah B dx sama dengan min 1 per A cos buka kurung A plus B buka kurung ditambah C. Lalu yang keempat ada integral cos buka kurung AX plus B buka kurung dx sama dengan 1 per A sin buka kurung A plus B tutup kurung C. Lalu yang kelima ada integral 1 per X dx sama dengan 1 N nilai mutlak dari X ditambah C. Lalu yang terakhir ada integral 1 nilai mutlak dari X dx sama dengan X 1 N nilai mutlak dari X dikurangi atau min X ditambah C. Lalu berikut adalah contoh fungsi yang rumit, yaitu integral 0 ke 2 2 plus cos buka kurung 1 tambah X pangkat 3 per 2 tutup kurung per akar kuadrat dari 1 ditambah 0,5 X lalu X pangkat 0,5 X dx. Berikut adalah contoh dari dasar pengintegral numerik, di mana integral A ke B dengan persamaan fx dx yaitu maaf saya lanjut lagi, saya ulang, integral A ke B dengan persamaan fx dx hampir sama dengan sigma I sama dengan 0 ke N sampai N C I F dengan F X 1 I, di mana yaitu C0 persamaan C0 persamaan Fx0 ditambah C1 Fx1 ditambah sekian sampai dengan Cn Fxn. Berikut adalah contoh dari grafiknya dari X0 sampai dengan Xn. Lalu melakukan penelitian pada bagian kecil dan menggunakannya pada bagian-bagian garis tersebut. Dan berikut merupakan contoh grafik garis dan juga grafik grafik persegi dalam integral X0 sampai dengan Xn. Lalu ada formula Newton-Cotes, di mana I sama dengan integral A ke B dengan persamaan fx dx sama dengan integral A ke B Fn bukan dengan persamaan Fnx dx dengan nilai hampiran Fx dengan polinomial Fnx sama dengan A0 ditambah A1 per A0 ditambah A1x ditambah titik sampai ditemukan A n min 1 X n min 1 A n min 1 dikali X pangkat n min 1 ditambah A n dikali X pangkat n. Berikut adalah contoh dari visualisasi dengan menggunakan grafiknya, di mana Fnx bisa dengan fungsi linear dan bisa dengan fungsi kuadrat.
lalu merupakan uh, dengan menggunakan fungsi kubik atau polinomial, sehingga lalu ada grafik garis dengan polinomial yang dapat dihasilkan dengan data. Lalu ada contoh soal atau seperti base-nya, yaitu luas daerah yang dihasil L dapat dihitung dengan sesuai gambarnya. Kita dapat melihat bahwa ini merupakan gambar yang tidak beraturan, sehingga kita tidak dapat mencarinya dengan menggunakan rumus bangun datar sederhana seperti panjang kali lebar ataupun S kali S. Kita dapat karena ini merupakan bentuk yang tidak beraturan, sehingga luasnya dapat dicari dengan menggunakan integral dengan rumus integral akutik fx dengan persamaan fx dx. Berikut adalah grafik garis dari metode integral Riemann. Lalu luasan yang dibatasi Y itu sama dengan fx atau kemana fx dan suku x. Luasan yang dibagi bagian pada range B, x sama dengan A, B. Kemudian dihitung L, yaitu luas setiap persegi di mana LI sama dengan fxi dikali delta xi. Sehingga dicari luas keseluruhannya dan juga adalah jumlah L yang dapat ditulis dengan L besar atau luas keseluruhan sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 sampai dengan Ln atau L sekian, yang dapat disederhanakan dengan menggunakan rumus sigma, yaitu sigma I sama dengan 0 ke N dengan persamaan fxi delta dikali delta xi, di mana delta x0 sama dengan delta x1 sama dengan delta x2 sampai dengan sekian delta xn sama dengan h, sehingga didapat integral a ke b fx dx sama dengan h sigma I sama dengan 0 sampai dengan n f x1. Lalu ada contohnya yaitu luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range X 0,1. Lalu ada contoh grafik garis dari 0 sampai dengan X kuadrat. Sehingga diperoleh bahwa dengan mengambil H sama dengan 0,1 maka diperoleh jika X0 maka Fx 0, jika X 0,1 maka Fx adalah 0,01, jika X sama dengan 0,2 maka Fx sama dengan 0,4, dan seterusnya sampai X1 sama dengan Fx1. Lalu luasnya dicari dengan menggunakan rumus H sigma I sama dengan 0 ke 10 untuk fxi. Lalu kita dapat memberikan angka-angka yang sesuai untuk menghitung luas keseluruhannya, yaitu dengan 0,1 buka kurung 0 ditambah 0,01 ditambah 0,04 ditambah 0,9 ditambah 0,16 ditambah 0,25 ditambah 0,36 ditambah 0,49 ditambah 0,4 ditambah 0,1 dan ditambah 1, sehingga dapat hasil yaitu 0,1 dikali 3,85 dan dapat hasil untuk luasnya yaitu 0,35. Lalu secara kalkulus didapat jawabannya yaitu L sama dengan integral 0 ke 1 X kuadrat dan X sama dengan 1/3 X kubik 1 integral 0 ke 1 sama dengan 0,33333 sampai sekian. Lalu terdapat kesalahan atau batas kesalahan E sama dengan 0,385 dikurangi 0,333 yang hasilnya yaitu 0,052. Lalu ada algoritma metode integral Riemann.
Yaitu yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi fx, lalu menentukan batas bawah dan batas atas integrasi, lalu menentukan jumlah pembagi area n, lalu menghitung h sama dengan kurung b a itu kurung per n, dan hitung L sama dengan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai dengan atau ke N untuk fxi. Lalu ada dengan metode integrasi trapezoida dengan aproximasi garis lurus atau linear, di mana integral A ke B fx dx sama dengan sigma I sama dengan 0 ke 1 untuk ci fxi sama dengan c0 fx0 ditambah c1 fx1. Lalu kita memberikan atau menyederhanakannya h per buka kurung fx0 ditambah fx1 sehingga didapatkan grafik garis ditampilkan seperti ini. Saya lanjutkan kembali. Lalu ada aturan komposisi trapesium, di mana integral A ke B untuk fx dx sama dengan integral integral x0 ke x1 untuk fx dx ditambah integral x1 ke x2 untuk fx dx ditambah sekian atau titik sampai dengan integral x n-1 sampai ke xn untuk fx dx, di mana penyederhanaannya yaitu h per 2 buka kurung fx0 ditambah fx1 buka kurung ditambah h per 2 buka kurung fx1 ditambah fx2 tutup kurung ditambah titik-titik atau sekian sampai dengan yang dapat dihitung h per 2 buka kurung fx min n min 1 ditambah fxn tutup kurung. Lalu disederhanakan lagi untuk h per 2 buka kurung fx0 ditambah 2 fx1 ditambah titik-titik ditambah 2 fxi ditambah titik-titik ditambah 2 fxn min 1 tutup kurung ditambah fxn tutup kurung, di mana h itu adalah b min 1 b min a per n. Lalu dapat lihat ini merupakan contoh grafik garisnya dari aturan rumus trapesium, x dari x0 sampai dengan x4 dan h sampai dengan 4, di mana dapat dilihat pada setiap x itu memiliki nilai yang berbeda. Lalu ada metode integrasi trapezoida ni sama dengan setengah atau 1/2 buka kurung fxi ditambah f buka kurung xi ditambah 1 tutup kurung dikali delta xi atau L1i sama dengan 1/2 buka kurung fi ditambah fi plus 1 tutup kurung dikali delta i, di mana luas L sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai atau ke n1 li untuk rumusnya yaitu L sama dengan sigma I sama dengan 0 ke n-1 untuk 1/2 H buka kurung FI ditambah FI plus 1 tutup kurung sama dengan H per 2 buka kurung F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah titik atau sekian sampai dengan 2 Fn1 ditambah Fn. Lalu dapat disederhanakan jadi L sama dengan H per 2 buka kurung F0 sama dengan ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai atau ke
aplikasi tradisi beda. Yang pertama itu mendefinisikan Y sama dengan X, yang kedua ada menentukan batas bawah yaitu A dan batas bawah batas atas integrasi yaitu B, lalu menentukan jumlah pembagi N, menghitung H sama dengan B min A per N, dan menghitung L sama dengan H per 2 buka kurung F0 ditambah 2 sigma I plus 1 sigma I plus I tambah dengan 1 ke N sama dengan I N min 1 untuk FI ditambah FL. Lalu ada aturan Simpson 1 per dengan aproksimasi dengan fungsi parabola. Lalu ini ada merupakan contoh integral yaitu integral A ke B untuk fx dx dengan sigma I sama dengan 0 ke N maaf ke 2 untuk jadi fxi sama dengan c0 fx0 ditambah fx1 ditambah c2 fx2, lalu dapat disederhanakan menjadi h per 3 buka kurung fx0 ditambah 4 fx1 ditambah fx2 buka kurung. Lalu ada visualisasi dari aproksimasi dengan fungsi parabola ini dengan menggunakan aturan Simpson yang ditampilkan dalam grafik list. Lalu ada ini yang merupakan contohnya perlihatannya Lx sama dengan X untuk kurung X min 1 X min X1 untuk kurung X min X2 untuk kurung per X 0 dikurangi X1 untuk kurung buka kurung X0 dikurangi X2 dan Fx0 ditambah X min 0 maaf X min X0 dikali X min X2 per X1 dikurangi X0 dikali X1 min X2 lalu Fx1 ditambah X min X0 dikali X min X1 per X2 min X0 dikali X2 min X1 Fx2, dimana X0 sama dengan A, X2 sama dengan B, X1 sama dengan A plus B per 2 dengan H sama dengan B min 2 H sama dengan B min A per 2, lalu integral ini sama dengan X min X1 dan D sama dengan dx per A, maka X sama dengan X0 X sama dengan S1 sama dengan 0, X sama dengan X2 yaitu 1. Lalu ada L C sama dengan C dikali ke kurung C min 1 ke kurung per 2 untuk fx0 ditambah ke kurung 1 min C kuadrat tutup kurung untuk fx1 ditambah C dikali buka kurung C plus 1 tutup kurung per 2 untuk fx2. Lalu ada bentuk penyederhanaannya di mana pada fungsi di atas itu adalah persamaan yang sama seperti yang sebelumnya. Lalu ada integral lain yaitu integral A ke B untuk fx dx sama dengan H integral min 1 ke 1 untuk L C dc sama dengan fx0 untuk H per 2 integral I min 1 integral integral min 1 ke 1 C dikali C min 1 lalu isi ditambah fx1 untuk fx1 H integral 0 ke 1 kurung 1 min C kuadrat untuk kurung dc ditambah fx2 H per 2 integral min 1 ke 1 C kali 2
buka kurung si plus 1 tutup kurung dx. Lalu penyederhanaannya yaitu fx0 h per 2 buka kurung si kubik per 3 dikurangi si kuadrat per 2 tutup kurung. Lalu integral dari 1 ditambah fx 1 h buka kurung x si min si kubik per 3 tutup kurung untuk integral min 1 per 1 ditambah fx2 h per 2 buka kurung si kubik per 3 ditambah si kuadrat per 2 tutup kurung integral min 1 per 1 sehingga ditemukan bahwa integral a ke b fx dx sama dengan h per 3 buka kurung fx0 ditambah 4x1 ditambah 4 ditambah fx0. Ini merupakan visualisasi dengan menggunakan grafik garis dari aturan komposisi Simpson dengan h sama dengan 1 per n. Lalu ada metode integrasi Simpson dengan menggunakan atur Simpson luas dari daerah yang dibatasi fungsi y sama dengan x dan suku x dapat ditentukan dengan rumus ini n sama dengan 0 min n n per 0 min n l sama dengan l1 ditambah n2 ditambah n3 ditambah titik sampai dengan ln dengan rumus l sama dengan h per 3 buka kurung f0 ditambah 2 f1 ditambah h per 3 2 f1 ditambah f2 tutup kurung ditambah h per 3 buka kurung f2 ditambah 2 f3 tutup kurung ditambah h per 3 buka kurung 2 f3 ditambah f4 tutup kurung titik sampai dengan dan dilanjutkan dengan beberapa rumus h per 3 buka kurung fn2 ditambah 2 fn min 1 tutup kurung ditambah h per 3 buka kurung 2 fn min 1 ditambah fn atau dapat ditulis menggunakan L sama dengan h per 3 buka kurung f ditambah 4 sigma I ganjil fi ditambah 2 sigma I genap fi ditambah fn. Lalu dengan menggunakan rumus yaitu polinom interpolasi dalam Newton gravity derajat buat yang melalui titik tersebut dengan menggunakan rumus P2X sama dengan fx0 ditambah x per h dikali delta fx0 ditambah x dikali x h per 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat dikali fx0 sama dengan f0 sama dengan f0 ditambah x per h untuk f0 ditambah x dikali x min h dikurung per 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat f0 sehingga mengintegrasikan P2X pada selang 0,2 h yaitu L sama dengan integral 0 ke 2h untuk fx dx sama dengan integral 0 2 ke 2h P2 x dx. Lalu disederhanakan atau ditambahkan rumusnya yaitu L sama dengan integral 0 ke 2h buka kurung f0 ditambah x per 2h delta f0 ditambah x dikali x min h tutup kurung per 2 faktorial h kuadrat dikali x kuadrat dikali f0 tutup kurung dx. Lalu L sama dengan f0x ditambah x kuadrat per 2h dikali delta f0 ditambah buka kurung x kubik per 6h kuadrat dikurangi x kuadrat per 4h kuadrat tutup kurung dikali delta kuadrat untuk f0 dengan integral dengan x sama dengan 0 dan x sama dengan 2h. Lalu ada L sama dengan 2h f x 2 kali h kali f0 kali x ditambah 4h kuadrat per 2h
dikali delta F0 ditambah buka kurung 8H kubik per 6H kuadrat dikurangi 4H kuadrat per H 4H untuk kurung dikali delta kuadrat F0. Lalu ada L sama dengan 2 kali H dikali F0 dikali X ditambah 2 kali H kali delta kali F0 ditambah buka kurung 4H per 3 dikurangi H untuk kurung delta kuadrat F0. Lalu selanjutnya yaitu L sama dengan 2 kali H kali F0 dikali X sama dengan ditambah 2H delta F0 ditambah H per 3 dikali delta kuadrat F0. Dengan mengingat delta F0 sama dengan F1 dikurangi F0 sehingga delta kuadrat F0 sama dengan delta F1 dikurangi delta F0 sama dengan buka kurung F2 dikurangi F1 kurung dikurangi buka kurung F1 dikurangi F0 kurung sama dengan F2 dikurangi F1 ditambah F0 sehingga selanjutnya dapat dilanjutkan dengan L sama dengan 2 kali H kali F0 X ditambah 2H F1 dikurangi F0 plus H per 3 buka kurung F2 min 2F1 plus F0. Lalu selanjutnya yaitu L sama dengan 2H F0 X ditambah 2H F1 min 2H F0 plus H per 3 F2 min 2H per 3 F1 plus H per 3 F0. Lalu selanjutnya yaitu L sama dengan H per 3 F0 plus 4H per 3 F1 ditambah H per 3 F2. Lalu selanjutnya yaitu L sama dengan H per 3 buka kurung F0 ditambah F1 ditambah ditambah F2 untuk kurung. Lalu ini merupakan aturan seksual 3/4 dengan aproksimasi dengan fungsi kubik, di mana integral A ke B untuk fx min x sama dengan sigma i sama dengan 0, ketiga untuk ci fxi sama dengan c0 fx0 plus c1 fx1 plus c2 fx2 plus c3 fx3 sama dengan atau dapat disederhanakan menjadi 3H per 4 buka kurung fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3 tutup kurung, dan dapat dilihat visualisasi dengan grafik berikut ini. Berikut adalah aturan Simpson 3/8. Yaitu Lx sama dengan x min x1 dikali x min x2 dikali x min x3 per x0 min x1 dikali x0 min x2 dikali x0 min x3 untuk x0 ditambah x min x0 dikali x min x2 dikali x min x3 per x1 per min x2 x0 dikali x1 dikurangi x2 dikali x1 dikurangi x3 untuk x1 tambah x min x0 dikali x min x1 dikali x min x3 per x2 min x0 dikali x2 min x1 dikali x2 min x3 untuk fx2 ditambah x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2 per x3 min x0 dikali x3 min x1 dikali x3 min x2 untuk fx3, dan dapat disimpulkan atau dirumuskan untuk dikecilkan yaitu dari integral AB untuk A ke B untuk fx dx sama dengan integral A ke B untuk Lx dx, di mana H sama dengan B min A per 3
yaitu 3 per H per 8 kurung fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3 tutup kurung dengan error pemenggalan yaitu nt sama dengan 35 min 3 per 80 dikali H pangkat 5 F pangkat 4 C sama dengan min buka kurung G min A kurung pangkat 5 per 64 180 dikali F pangkat 4 C dimana H sama dengan B min A per 3. Metode integrasi Gauss yaitu metode Newton-Cauchy yaitu dengan menggunakan metode trapezoida dan metode Simpson adalah berdasarkan selektif data diskrit dengan batasan H yang sama dan untuk luas dari A sampai ke B yang mengakibatkan integral yang dihasilkan itu pun juga cukup besar. Dengan hitung luas dengan metode trapezoida dengan silang yaitu min 1,1 I sama dengan integral min 1 ke 1 untuk fx dx sama dengan H per 2 kurung f1 ditambah f min 1 tutup kurung sama dengan f1 ditambah f min 2 lalu H sama dengan 2 sehingga persamaan ini dapat ditulis ataupun disebut dengan pers compare square Gauss dimana I sama dengan integral I1 ke n untuk fx dx sama dengan c1 fx1 plus c2 fx2 dengan pemisahan yaitu x1 sama dengan d1 x2 sama dengan 1 c1 sama dengan c sama dengan 1 yang menjadi n sehingga trapezoida karena x1 x2 c1 dan c2 itu adalah sekarang sehingga kita harus memilih nilai tersebut untuk memperoleh integrasinya adalah min minus. Lalu bagaimana mencari x1, x2, c1 dan c2? Yaitu dalam program bersama di bawah ini memastikan tepat bila kepala polinom berikut dapat dijadikan fungsi integral pada interval integrasi min 1, min 1, fx sama dengan 1 fx sama dengan x fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan x kubik yaitu c1 tambah c2 sama dengan integral min 1 ke 1 untuk 1 dx sama dengan 2 c1 x1 tambah c2 x2 sama dengan integral min 1 ke 1 untuk x dx sama dengan 0 c1 kali x kuadrat 1 ditambah c2 x kuadrat 2 sama dengan integral i1 dikali integral i1 ke 1 untuk x kuadrat dx kuadrat 2 per 3 c1 x kubik 1 ditambah c2 x kubik 2 sama dengan integral min 1 ke 1 untuk x kubik dx sama dengan 0 sehingga I sama dengan integral min 1 ke 1 untuk fx dx sama dengan c1 fx1 ditambah c2 fx2 dari dapat c1 c sama dengan c1 sama dengan c2 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 1 per kuadrat 3 dan x2 sama dengan min 1 per kuadrat 3. Lalu persamaan di bawah ini itu dinamakan dengan metode Gauss dengan sentral 2 titik yaitu contohnya yang seperti pada tadi ini yaitu integral min 1 ke 1 untuk fx dx sama dengan f1 per kuadrat 3 kurung f ditambah f min 1 per kuadrat 3. Lalu ada transformasi yaitu dimana LI sama dengan integral A ke B untuk fx dx yang dapat berubah menjadi L1 sama dengan integral min 1 ke 1 untuk G dimana range A B
Min 1 itu 1, dimana X sama dengan U, Fx sama dengan G, dan Dx sama dengan Du. Lalu ada contohnya seperti ini, yaitu X min A per B min A sama dengan U plus 1 per 2, yaitu 2X min 2A yang didapatkan dengan kali silang sama dengan buka kurung U plus 1 ke kurung buka kurung B plus A. Lalu dihitung 2X dengan U plus 1 dikali B plus A dikali 2A. X tidak X, lalu 2 itu diubah ke kiri atau pada masing-masing bagian, yaitu kiri dan kanan dibagi 2, sehingga di depan X sama dengan A plus B plus B min AU per 2, lalu X sama dengan A plus B plus B min A kali U per 2, sehingga dapat Dx sama dengan B min A per 2 dU. Dan dapat dibayar. Lalu pada bagian kanan dapat dilihat persamaannya, itu A sama dengan min 1, X sama dengan 0, B sama dengan 1. Yang pada bagian ini merupakan hasil yang sama. A sama dengan 1, B sama dengan 1, lalu X sama dengan 0. Lalu implementasinya yaitu LI sama dengan integral min 1 ke 1 untuk G dU, di mana G sama dengan G, di mana G adalah setengah atau 1 per 2 buka kurung B min A tutup kurung X buka kurung 1 per 2 dikali B min A kali U ditambah 1 per 2 B dikali B min A tutup kurung, dimana integral min 1 ke 1 untuk GU DU sama dengan 1 per 2 dikali B min A untuk integral min 1 ke 1 Fx, maaf, untuk F buka kurung A plus B B min A dikali U per 2 untuk DU. Lalu selanjutnya ada analisis metode, yaitu dibandingkan dengan metode Gauss, yaitu perbedaan simpson 1 per 3 per 1. Metode Gauss Integrability sederhana dan efisien dan operasi awal aritmatika karena hanya membutuhkan dua buah evaluasi fungsi, lalu dapat teliti jika dibandingkan dengan metode Newton Gauss. Namun kaidah ini harus bertransformasi terlebih dahulu menjadi integral I min 1 ke 1 untuk GU DU, lalu mendefinisikan fungsi Fx. Kedua ada menentukan batas bawah, yaitu A dan batas atas integrasi atau B. Lalu untuk nilai konversi variabel X sama dengan 1 per 2 buka kurung B min A kurung U plus 1 per 2 buka kurung B plus A. Lalu menentukan fungsi GU dengan GU sama dengan 1 per 2 buka kurung B min A kurung F buka kurung 1 per 2 buka kurung B min A buka kurung U plus 1 per 2 buka kurung B plus A. Lalu itu L, yaitu G buka kurung min 1 per akar 3 kurung ditambah G buka kurung 1 per akar 3 kurung. Lalu ada contoh soalnya, yaitu seperti pada slide ini, yaitu menghitung integral L sama dengan integral 0 ke 1 untuk X kuadrat dx. Untuk menjawab soal integral ini, kita perlu menghitung nilai U terlebih dahulu, yaitu dengan cara U sama dengan 2X min B plus A per B min A sama dengan 2X min 1 per 1, sehingga ditemukan hasilnya itu 2X min 1 atau X sama dengan 1 per 2 dikali U plus 1. Setelah itu kita dapat memperoleh fungsi GU, yaitu 1 per 2 bukan kurung 1 per 2 dikali U plus 1 ke kurung kuadrat
sama dengan 1/8 kurung plus 1 kuadrat. Lalu dengan menggunakan integrasi kuadrat Gauss pada kata titik, maka nilai yang diperoleh adalah L sama dengan G kurung min 1 per akar 3 plus G kurung 1 per akar 3 sama dengan 1/8 kurung min 1 per akar 3 plus 1 tutup kurung kuadrat ditambah 1/8 kurung 1 per akar 3 plus 1 kurung kuadrat. Lalu dihitung yaitu 0,311004 ditambah 0,02239 sehingga diterima hasilnya itu 0,33333. Lalu ada metode Gauss Legendre titik, yaitu dengan menggunakan rumus I sama dengan integral min 1 ke 1 untuk fx dx sama dengan c1 fx1 ditambah c2 fx2 ditambah c3 fx3. Lalu dengan parameter x1, x2, x3, c1, c2, dan c3 dapat dicari untuk membuat penalaran bahwa waduk Gauss bernilai delta untuk enam fungsi yaitu fx sama dengan 1, fx sama dengan x, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x kubik, fx sama dengan x pangkat 4, dan fx sama dengan x pangkat 5. Dengan cara yang sama, kita dapat menemukan bahwa C1 yaitu 5/9, C2 yaitu 8/9, C3 yaitu 5/9, X1 yaitu min akar 3/5, X2 yaitu 0, dan X3 yaitu akar 3/5. Lalu rumus kita yaitu integral min 1 ke 1 untuk GU/DU sama dengan 5/9 bukan kurung G bukan kurung min akar 3/5 ditambah 8/9 G0 ditambah 5/9 G bukan kurung akar 3/5 tutup kurung. Lalu dengan menggunakan metode integrasi Gauss dengan menggunakan 3 titik, yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi fx, yang kedua menentukan batas atas yaitu batas bawah yaitu a, dan batas atas integrasi yaitu b. Lalu menghitung nilai konversi variabel yaitu x sama dengan 1/2 buka kurung b min a atau kurung u ditambah 1/2 buka kurung b plus a. Lalu menentukan fungsi GU dengan GU sama dengan 1/2 buka kurung b min a tutup kurung f buka kurung 1/2 buka kurung b min a tutup kurung u ditambah 1/2 buka kurung b plus a tutup kurung. Lalu menghitung nilai L yaitu L sama dengan 8/9 G0 ditambah 5/9 G buka kurung min akar 3/5 tutup kurung ditambah 5/9 G buka kurung akar 3/5. Berikut adalah tabel untuk metode Gauss untuk N titik, di mana kita dapat melihat bahwa terdapat kolom tabel untuk titik, K, bobot, apsis, dan juga galang pemotongan. Untuk titik 2 titik dengan 1 K, maka mendapatkan bobot 1 dan apsis yaitu min 0,377350269 dan galang pemotongannya yaitu F pangkat 4 C. Lalu jika 2 titik untuk 2K, bobotnya tetap sama yaitu 1, apsisnya yaitu 0,577350269 dengan galang pemotongan yang sama yaitu F pangkat 4 C. Lalu kita dapat melihat bahwa masing-masing dari titik itu memiliki K dan juga bobot yang berbeda pada titik 3, 4, 5 sehingga menghasilkan apsis yang berbeda juga. Namun walaupun maupun bobot dan apsisnya diberikan oleh para titik itu berbeda, mereka tetap dalam satu galang pemotongan yang sama.
Lalu ada beberapa penerapan integrasi numerik yaitu untuk menghitung luas daerah berdasarkan gambar dan luas dan volume benda putar. Itu seperti pada contohnya itu dengan menghitung luas daerah berdasarkan gambar. Pada gambar itu kita dapat melihat sebuah daerah dengan skala 1 banding 100.000. Untuk menghitung luas integral peta di atas, yaitu pada gambar itu, yang perlu dilakukan adalah menandai kotak atau garis grid pada setiap step satuan H yang dinyatakan dalam satu kotak. Bila satu kotak itu dapat mewakili sebanyak 1 mm dengan skala yang tertera, berarti panjangnya adalah 100.000 mm atau 100 meter. Lalu pada diagram di atas, mulai dari sisi kiri dengan grid ke 0 dan sisi kanan grid ke n, dan dalam hal ini yaitu grid ke 22. Tinggi dalam setiap grid adalah sebagai berikut, di mana n 0, maka tingginya itu 0, untuk n1 yaitu 1, untuk n3 yaitu 4,5, untuk n6 yaitu 6,5, dan sampai seterusnya. Lalu dari tabel tersebut, luas daerah itu dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode, yaitu dengan menggunakan metode integrasi Riemann, integrasi trapezoida, dan integrasi Simpson. Jika kita menggunakan metode integrasi Riemann, rumus yang diperlukan adalah L sama dengan H, sigma I sama dengan 0, ke 16 untuk Y1 sama dengan 73,5. Lalu jika kita menggunakan metode integrasi trapezoida, rumusnya yaitu L sama dengan H per 2 buka kurung Y0 ditambah Y16 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 ke 15 untuk YI. Dan dapat ditemukan bahwa hasilnya sama 73,5. Jika menggunakan metode integrasi Simpson, rumus yang digunakan yaitu L sama dengan H per 3 buka kurung nilai mutlak dari Y0 ditambah Y16 ditambah 4 sigma I sama dengan ganjil untuk Y1, maaf, untuk YI ditambah 2 sigma I sama dengan genap untuk YI tutup kurung, dan ditemukan hasilnya yaitu 74. Yaitu untuk lalu yang kedua yaitu untuk menghitung luas volume benda putar. Kita dapat menemukan rumus seperti berikut, yaitu untuk luasnya kita dapat bukan rumus yaitu 2pi integral A ke B untuk fx dx. Untuk menghitung volume kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus pi integral A ke B untuk fx kuadrat dx. Seperti pada contoh, kita dapat melihat sebuah tabung, sebuah toples, sebuah gambar toples dengan kriteria sebagai berikut. Ruang benda putar itu dapat diberikan menjadi 4. Pada bagian 1 dan 3, itu merupakan bentuk silinder, sehingga tidak perlu dihitung dengan membagi ruangan-ruangannya. Namun pada bagian 2 dan 4, perlu dihitung kembali, yaitu pada bagian 1, luasnya yaitu 2pi dikali 4 kali 7 sampai yaitu ditemukan yaitu 56pi. Lalu volumenya yaitu pi kali 4 kali 7 kuadrat sama dengan 196pi. Lalu untuk bagian 2, rumusnya yaitu L2 sama dengan 2pi 12 ke 12 yaitu 288pi. Untuk volumenya yaitu 2pi 12 kali 12 kuadrat sama dengan 3456pi. Untuk menghitung bagian 2 dan 4 diperlukan pembagian area. Dengan pemisalan kita mengambil H sama dengan 1, kita dapat memperoleh nilai 0 sama dengan Y0 yaitu 7, jika n sama dengan 1 itu adalah 10, n sama dengan 2 yaitu 11, n sama dengan 3 yaitu 11,5, n sama dengan 4 yaitu 12, dan n sama dengan 5 yaitu 12 juga. Untuk bagian 2 dan 4, kita dapat menggunakan rumus
yaitu 2pi 2pi H per 2 buka kurung Y0 ditambah Y5 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 keempat untuk Y1 I tutup kurung ditemukan yaitu 108 pi. Untuk volumenya yaitu pi kali H per 2 buka kurung Y kuadrat 0 ditambah Y kuadrat 5 sama dengan maaf ditambah 2 sigma I sama dengan 1 keempat untuk Y kuadrat I. Ditemukan hasil yaitu 1187,5 pi. Untuk luas permukaan dari botol, yaitu dengan menghitung jumlah dari L1 sampai dengan L4, yaitu 56 pi, ditambah 108 pi, ditambah 288 pi, ditambah 108 pi. Yaitu ditemukan yaitu 560 pi. Lalu ditemukan luasnya yaitu 1758,4 cm kuadrat. Lalu untuk menghitung volume botol, kita dapat menjumlahkan seluruh dari volume botol tersebut, mulai dari volume V1 sampai dengan V4, yaitu 196 pi ditambah 1187,5 pi ditambah 3456 pi ditambah 1187,5 pi, sehingga ditemukan hasil yaitu 6024 pi. Dan untuk volume totalnya yaitu 18.924,78 cm kubik. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan menggunakan metode trapezoida yang telah saya buat. Yaitu yang pertama yaitu soal pertama yaitu menghitung integral 1 ke 3 untuk 2z 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan h sama dengan 0,5. Lalu yang kedua yaitu menghitung integral 0 ke n per 2 untuk cos x ditambah sin kuadrat x tutup kurung dx dengan menggunakan aplikasi tunggal trapezoida Newton cos. Lalu yang soal nomor 3 yaitu menghitung integral 0 ke n per 2 buka kurung cos x ditambah sin kuadrat x tutup kurung dx dengan aplikasi berganda aturan trapezoida dengan n sama dengan 2. Yaitu nomor 1, kita dapat menemukan bahwa H sama dengan 0,5, B sama dengan 3, dan A sama dengan 1. Dengan menggunakan rumus H sama dengan B min A per N, kita dapat menemukan N, yaitu B min A. B min, kita dapat menemukan nilai H, yaitu B min A per N, sama dengan 3 min 1 per 0,5, sama dengan 2 per 0,5, sama dengan 4. Lalu saya membuat tabel yaitu untuk I 0 sampai 4, X1 I sama dengan yaitu 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3. Dengan H yang sama yaitu 0,5, sehingga ditemukan hasil untuk fxi atau fungsi dari ini yaitu 6, 19,125, 48, 103,125, dan 198. Lalu buka rumus I sama dengan H per 2, buka kurung F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah titik sampai dengan seterusnya dengan menggunakan rumus 2Fn-1 ditambah Fn. Lalu selanjutnya yaitu I sama dengan H per 2 buka kurung F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah 2F4. Lalu kita masukkan angka-angka untuk setiap fungsi itu yaitu I sama dengan 0,5 per 2 buka kurung 6 ditambah buka kurung 2 dikali 19,125 ditambah 2 kali 48 ditambah 2 dikali 103,125 ditambah 198. Lalu kita menghitung masing-masing yang telah berada di dalam tanda kurung yaitu I sama dengan 0,5 per 2 buka kurung 6 ditambah 38,25 ditambah 96 ditambah 206,25 ditambah 148. Lalu kita menghitung yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu yaitu I sama dengan 0,25 dikali 544,5 sehingga ditemukan hasil yaitu I sama dengan 136,125.
Lalu pada soal nomor 2, kita dapat menganggap fx sama dengan cos x ditambah sin kuadrat x yang dibatasi oleh xi sama dengan 0 dan x2 sama dengan n per 2. Sehingga kita dapat menemukan hasil yaitu f0 sama dengan cos 0 ditambah sin kuadrat 0 sama dengan 0. Lalu f pi per 2 sama dengan cos pi per 2 ditambah sin kuadrat pi per 2 sama dengan 1. Dengan menggunakan rumus tunggal trapezoida, kita dapat menggunakan rumus yaitu I sama dengan B min A per 2 buka kurung FA ditambah FB. Lalu I sama dengan I per 2 min 0 per 2 ditambah buka kurung 0 ditambah 1 kurung. Lalu kita dapat menemukan hasil yaitu I sama dengan 0,78539813. Lalu yang ketiga itu dengan menggunakan aturan berganda trapezoida, yaitu dengan menggunakan rumus I sama dengan B min A per 2 buka kurung fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 hingga n min 1 untuk fxi ditambah fxn. Lalu kita yaitu pada tahapan pertama kita menentukan jarak segmen berlaku persamaan yaitu H sama dengan B min A per N dengan N2 yaitu pi per 2 min 0 per 2 sama dengan pi per 4. Sehingga kita dapat menemukan hasil yaitu x0 sama dengan 0, x1 sama dengan pi per 4, x2 sama dengan pi per 2 yang akan digunakan dalam persamaan berganda yaitu f0 sama dengan cos 0 ditambah sin kuadrat 0 sama dengan 0. Lalu f pi per 4 sama dengan cos pi per 4 ditambah sin kuadrat pi per 4 yaitu diterima hasil yaitu 1,207106,781. Lalu untuk f kuadrat f pi per 2 sama dengan cos pi per 2 ditambah sin kuadrat pi per 2 sama dengan 1. Lalu kita masukkan menggunakan rumus yang di awal. Lalu yaitu I sama dengan B min A per 2 buka kurung fx0 ditambah 2 sigma I per 1 ke n min 1 untuk fxi ditambah fxn. Lalu kita masukkan persamaan-persamaannya yaitu I sama dengan x2 min x0 2 per 2n buka kurung fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2. Lalu kita masukkan angka-angka untuk masing-masing persamaan yaitu pi per 2 min 0 per 2 kali 2 dikali 2 buka kurung 0 ditambah 2 kali 1,207106,781 tutup kurung ditambah 1. Lalu kita menghitung masing-masing yang bisa dapat dihitung yaitu pi per 8 sehingga ditemukan hasil yaitu pi per 8 buka kurung dikali 2,207106,781 dan dapat ditemukan hasilnya yaitu 1,3407585531. Sekian dari penjelasan saya mengenai integral. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Terima kasih Pak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.